Banyak banget nih permasalahan di sekitar yang pengen disampaikan agar orang lain mau menerima gagasan kita. Gimana ya caranya biar kita bisa menyampaikan gagasan ke orang lain? Banyak caranya. Salah satunya, esai argumentatif. Masih ingat esai argumentatif kan? Esai argumentatif. Itu bentuk tulisan yang ngungkapin ide, gagasan, atau pendapat kita kan? Benar, lengkap dengan argumentasi yang kuat. Tahu kan isinya apa aja? Tahu dong, ada fakta, bukti pendukung, dan kesimpulan logis supaya pembaca bisa yakin dan menerima gagasan kita. Esai argumentatif minimal terdiri dari 5 paragraf yang berisi pendahuluan, batang tubuh, dan kesimpulan. 100 buat kamu. Yuk kita bahas tips menulis esai argumentatif yang baik. 1. Harus orisinal. Berasal dari keresahan pribadi kita. 2. Harus valid. Argumentasinya didukung oleh logika, data, dan bukti yang tepat. 3. Harus meyakinkan. Esai itu dapat memengaruhi pembaca. Sebelum kita nulis, buat dulu perencanaan yang lengkap. Pertama, tentuin isu yang akan dibahas. Misalnya, isu polusi yang merupakan masalah serius di kota besar. Oh iya banget. Kamu tahu ada 21,8 juta kendaraan di Jakarta. Sebagian besarnya motor. Akhir-akhir ini, polusi makin parah. Sebagai mahasiswa pengguna motor, aku harus gunain masker ketika berangkat ngampus. Walaupun sudah pakai masker, asapnya masih terasa menyesakan banget. Itu bisa jadi isu. Nah, gampang kan nentuinnya? Cukup dengan merasakan yang ada di sekitar kita. Setelah dapat isunya, baru tentuin gagasan utama. Penggunaan motor listrik bisa jadi solusi. Oke, terus biar gagasan utama makin kuat, pastikan argumentasi dan bukti pendukungnya sudah di tangan. Habis itu, tinggal disusun deh dengan runut. Argumentasi pertama, kenapa harus pakai motor listrik? Karena motor listrik lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat sudah turut berkontribusi untuk mengurangi emisi 56%. Bukti pertamanya, 1 liter BBM bisa dipakai untuk menempuh jarak 50 km dengan emisi karbon dioksida sebanyak 2,4 kg. Untuk jarak yang sama, motor listrik butuh 1,2 kWh listrik dengan emisi karbon dioksida hanya 1,2 kg menurut PLN di tahun 2023. Bukti kedua, kendaraan listrik mendukung upaya Indonesia untuk turut serta dalam menurunkan emisi dengan tujuan memenuhi amanat pasal 28H UUD 1945, yaitu pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Nah, kalau sudah ada argumentasi pertama, tambahkan argumentasi berikutnya. Ada dong, argumentasi kedua. Apa keuntungan motor listrik? Motor listrik lebih hemat biaya. Keuntungan yang didapat setelah beralih menggunakan kendaraan listrik adalah bisa hemat biaya operasional hampir 80%. Buktinya, untuk menempuh jarak 50 km, biaya bahan bakar yang diperlukan adalah Rp13.000 untuk motor berbahan bakar fosil dan sekitar Rp2.500 untuk motor listrik. Ini menurut PLN di tahun 2023. Nah, setelah argumentasi itu kamu susun, tambahkan kontra argumentasi untuk memperkuat gagasan utama dan bukti sanggahan. Misalnya, motor listrik hanya untuk jarak dekat. Nah, itu kontra argumentasi kan? Eits, jangan salah. Ada sanggahannya. Teknologi baterai terus berkembang. Buktinya, Vespa Elektrika mampu menempuh 100 km, Polytron Fox Air 130 km, dan Segway E200 P1 bahkan hingga 150 km dalam sekali pengisian daya. Oke, terakhir, tambahin kesimpulan dan ajakan buat melengkapi perencanaan esai argumentatif. Nah, kesimpulannya, motor listrik lebih ramah lingkungan dan biaya pengeluaran bahan bakarnya lebih murah. Cocok untuk kantong mahasiswa. Untuk ajakannya, kalau udah waktunya beli kendaraan, motor listrik jelas pilihan yang lebih baik. Setelah perencanaan selesai, yuk mulai menulis. Pertama, tulis pendahuluan. Dalam menulis pendahuluan, perhatikan 3 elemen ini. Pencetus, angkat sisi menarik,
keunikan, dan faktor wow yang bisa membuat pembaca berpikir kalau isu ini penting dibahas. Latar belakang. Bagian ini harus memuat informasi, data, dan situasi yang menjelaskan isu. Gagasan utama. Gagasan utama adalah ide atau pendapat penulis untuk menjawab isu. Kedua, batang tubuh. Bagian ini terdiri dari argumentasi dan bukti pendukung berupa fakta dan data yang valid. Transisi paragraf. Agar paragraf satu dengan yang lain mengalir dengan baik dan pembaca dapat menikmati serta mengerti alur tulisan. Jangan lupa, tambahkan kontraargumentasi untuk menguatkan isi dari batang tubuh. Ketiga, kesimpulan. Akhiri tulisan dengan kesimpulan dan ajakan agar pembaca yakin dan menerima gagasanmu. Setelah dijabarin, ternyata mudah ya menulis esai argumentatif. Benar, kita hanya perlu melihat sekeliling, tentukan masalah yang dapat menjadi ide tulisan, dan menulislah.